Halo, perkenalkan nama saya Juliana Falidu. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas B1 ekstensi semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang cedera kepala untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Asuhan Keperawatan Kegawat Daruratan 2 dari dosen pengampu Nurse Olvin Manengke, Sarjana Keperawatan Magister Kesehatan. Untuk itu, selamat menyaksikan. Cedera kepala. Cedera kepala merupakan trauma mekanik yang terjadi baik secara langsung, dapat mengakibatkan gangguan fungsi saraf, fisik, kognitif, dan psikososial yang bersifat sementara atau permanen. Penyebab cedera kepala. Cedera kepala disebabkan oleh benturan atau penetrasi atau masuknya suatu benda ke dalam kepala, yang bisa terjadi karena kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, terjatuh, perkelahian, dan lain-lain. Bagaimana cedera kepala itu dapat terjadi? Benturan pada kepala dapat mengakibatkan pendarahan atau pembengkakan otak yang meningkatkan tekanan di dalam kepala. Peningkatan tekanan di dalam kepala tersebut menyebabkan otak terdesak sehingga saraf-saraf di dalamnya rusak dan mengalami gangguan. Cedera kepala ini dibagi menjadi 3, yaitu cedera kepala ringan atau CKR, cedera kepala sedang CKS, dan cedera kepala berat atau CKB. Komplikasi cedera kepala itu ada 5, yaitu yang pertama yaitu perdarahan pada otak, yang kedua terjadinya kejang, yang ketiga keluar cairan bening dari telinga, keempat gangguan bicara, gangguan ingatan, dan gangguan emosional, dan yang kelima terjadinya infeksi. Pada pasien dengan cedera kepala, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mengecek keadaan umum pasien mulai dari kepala sampai ke bagian kaki. Kemudian cek kesadaran pasien. Tanyakan siapa nama pasien, apa keluhan yang sedang dirasakan, apakah pasien merasa pusing, dan apakah pasien muntah atau tidak. Setelah melakukan tahap ini, cek respon yang diberikan oleh pasien, apakah dapat merespon dengan baik atau tidak. Pada pasien dengan cedera kepala, lakukan pertolongan pertama atau basic life support yang sering dikenal dengan pemeriksaan A, B, C, dan D, airway, breathing, circulation, dan disability. Pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan airway atau saluran pernapasan. Bebaskan jalan napas, lakukan jaw thrust atau chin lift, cek bersihan jalan napas apakah ada sumbatan seperti sekret dan benda asing atau tidak. Hindari manipulasi atau pergerakan pada bagian leher. Pemeriksaan yang berikut yaitu pemeriksaan breathing. Pemeriksaan breathing atau pemeriksaan pernapasan. Cek respirasi dan saturasi oksigen pada tubuh pasien. Jika terjadi henti napas atau penurunan kadar oksigen di dalam tubuh, maka segera berikan oksigen sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh pasien tersebut. Pemeriksaan yang berikut yaitu circulation. Cek tekanan darah, nadi, dan suhu tubuh pasien. Pada saat pemeriksaan, jika ditemukan hasil tekanan darah kurang dari 90/60 mm hydrogyrum, nadi lebih dari 100 kali per menit, maka lakukan pemasangan infus NaCl 0,9% diguyur 2 flash dengan tetesan 20-30 tetes per menit. Bila tekanan darah lebih dari 140/90 mm hydrogyrum disertai pusing atau muntah, dapat dicurigai peningkatan tekanan intrakranial. Segera lakukan evaluasi kepala 30 derajat.
Observasi apakah terjadi perdarahan atau tidak. Jika terjadi perdarahan, segera untuk menghentikan perdarahan tersebut. Pemeriksaan yang berikut yaitu disability. Lakukan pemeriksaan dan penilaian kesadaran dengan skor GCS untuk mendapatkan hasil agar dapat menentukan tingkat cedera yang pasien sedang alami saat ini. Apakah tergolong dalam cedera kepala ringan, cedera kepala sedang, maupun cedera kepala berat. Setelah semua rangkaian tindakan yang telah dilakukan telah selesai, berikan penjelasan kepada keluarga tentang hasil pemeriksaan dan jelaskan penanganan apa yang akan dilakukan untuk pasien tersebut. Kemudian, petugas meminta persetujuan kepada keluarga tentang tindakan lanjutan yang akan dilakukan dengan cara menandatangani informed consent. Setelah itu, jika keluarga setuju, maka lakukan tindakan selanjutnya yang telah direncanakan.